Alif Lam Mim dan titik balik peradaban manusia. Apa kaitannya Alif Lam Mim dan peradaban manusia? Kita tahu setelah mendapatkan wahyu, bangsa Arab berubah 180 derajat dari bangsa yang disebut Badui dan Umi menjadi pembawa api perubahan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi manusia sekarang sungguh luar biasa. Hampir semua hal yang bisa diimajinasikan manusia sudah bisa diwujudkan. Tahukah kita semua itu hanya bersumber dari dua kecakapan dasar manusia? Satu, kemampuan menulis. Ada dua bentuk penulisan yang tercatat sejarah. Satu, simbol yang didasarkan bentuk nyata di kehidupan sehari-hari seperti hieroglif, aksara Cina dan Jepang. Kedua adalah simbol yang menggambarkan huruf-huruf, seperti aksara paku yang kemudian berkembang menjadi alfabet. Dua, kemampuan membaca. Kita telah mengetahui di zaman Muhammad SAW diutus, bahkan Rasulullah pun bukan seseorang yang mampu membaca dan menulis. Ini berarti sekitar tahun 600-an Masehi kemampuan membaca dan menulis belum jadi kecakapan dasar manusia. Apa ayat yang pertama kali turun pada Muhammad SAW? Iya betul, surat Al-Alaq 1-5 dengan kata pertamanya yaitu Iqra. Makna kata Iqra adalah membaca dengan keras. Kita tahu saat itu Rasulullah tidak membaca sebuah naskah, tapi lebih pada disuruh mengulangi ayat yang dibacakan malaikat Jibril. Apa kaitannya perintah Iqra dengan Alif Lam Mim? Makna dari Iqra adalah membaca, sedangkan Alif Lam Mim adalah 3 huruf dari 26 huruf yang ada dalam huruf hijaiyah. Sebuah kata tersusun dari huruf-huruf, maka tentu saja kita hanya bisa membaca jika kita tahu huruf-huruf penyusunnya. Itulah kaitan antara perintah Iqra dengan Alif Lam Mim. Ternyata akar kata Al-Quran sama dengan kata Iqra. Kita bisa melihatnya di korpusquran.com. Jadi Al-Quran maknanya adalah bahan yang untuk dibaca dengan keras dan diturunkan berkala karena salah satu bentukan kata lain dari Iqra adalah kuru yang artinya periodik. Walaupun banyak orang memaknai kata Iqra berarti membaca apapun, tapi sebenarnya lebih tepat jika perintah Iqra dimaknai membaca Al-Quran. Sejak zaman Muhammad SAW, manusia didorong untuk memiliki dua kecakapan dasar yaitu menulis dan membaca. Termasuk di dalamnya perintah membaca Al-Quran langsung dari tulisannya. Seperti yang tertera di ayat 45 surat Al-Ankabut dengan kata tatlu. Jadi kita bukan hanya diperintahkan membaca keras, tapi juga membaca sunyi. Kemampuan membaca dan menulis melejitkan teknologi manusia. Banyak sekali muslim yang menjadi ahli sains, sampai akhirnya Islam meraih masa keemasannya. Tapi kemampuan dasar ini justru membuat manusia melupakan tujuan utamanya, yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka marilah kita kembali pada kesadaran bahwa diperintahkannya manusia menguasai kecakapan membaca dan menulis, tujuannya agar manusia mampu membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Terima kasih kita sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.